Bu Mae, itu kan saya dulu yang mau ambil, kok malah kamu sih? Siapa yang cepat, dia yang dapat. Lagian kamu itu nggak akan mampu bayar bukinan. Ini sepatu mahal, hanya istri pejabat yang bisa. Jangan sombong ya Bu, saya juga mampu beli sepatu itu, bukan cuma kamu aja. Oh, mampu beli? Pasti karena uang arisan yang kemarin ya? Ups, Bu Mae, mau kamu itu apa sih Bu? Jangan sombong jadi orang. Ingat Bu, roda kehidupan itu selalu berputar. Sekarang mungkin kamu bisa di atas, tapi suatu saat nanti kamu pasti akan ada di bawah Bu. Cih, nggak akan. Rodanya saya ganjel, biar bisa di atas terus. Mau apa kamu? Bu Sumi, Mbak Koko, saya mau nanya, suaminya Bu Mae itu kerja apa sih? Kok bisa ya dia punya rumah sebesar ini? Saya kurang tahu, Kang. Setahu saya sih suaminya cuma jadi PNS biasa. Tapi kalau dia punya rumah semewah ini, saya nggak tahu. Saya juga bingung, kok Bu Mae bisa punya rumah ini? Dia dapat uang dari mana ya? Nah kan, saya juga bingung lah Bu. Setahu saya dulu, Bu Mae dan Pak Ahmad bukan berasal dari orang kaya. Mungkin emang rezekinya aja kali. Kita nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bu Mae belanja sayurnya Bu, masih seger nih. Pagi semuanya, maaf ya saya nggak beli sayur di sini. Biasanya saya beli di supermarket biar lebih segar dan bagus. Sayuran saya juga seger kok Bu, gak kalah bagus sama yang ada di supermarket. Justru di sini lebih murah. Ah enggak deh Kang, lain kali aja. Saya mending beli di supermarket aja, lebih banyak pilihan. Maaf ya Kang. Iya, lihat nih, saya baru aja beli gelang baru sama tas baru. Saya sengaja pakai tas ini buat ke supermarket. Apa nggak berlebihan, Bu? Kalau ke supermarket harus pakai yang seperti itu. Ya enggak lah, ini mah udah biasa. Tapi Bu, saya penasaran, sebenarnya Bu Mae itu dapat dari mana sih Bu? Setahu saya suami Bu Mae kan hanya pejabat biasa, tapi kok bisa punya rumah dan barang mewah kayak gitu? Namanya juga rezeki Bu. Kalau suami pejabat sukses, kita nggak perlu susah payah. Mungkin Bu Sumi berpikir kalau suami saya itu hanya pejabat biasa, tapi dia itu pejabat yang sukses. Udah ya ibu-ibu, saya duluan. Nanti keburu siang ke supermarketnya. Sombong banget sih tuh orang. Iya Bu, saya juga kesel banget dengannya. Kayak duit yang dia punya itu halal aja sih, padahal kan belum tentu halal. Bener banget Kang. Aduh, mana besok saya ada acara arisan di rumahnya. Nggak kebayang deh, dia pasti nyombongin rumahnya. Yang sabar aja Bu Sumi, Bu Mae kan orangnya emang kayak gitu. Ya gimana gak kesel Mbak, kamu lihat kan tingkah tadi dia kayak gimana, sombongnya minta ampun. Selamat datang ibu-ibu, terima kasih ya sudah datang. Saya senang deh minggu ini kita ngadain arisannya di rumah saya. Ini kan kamu sendiri yang minta Bu, kamu yang maksa kita buat ngadain arisan di sini. Haha, oh iya juga ya. Tapi ibu-ibu, kalian harus tahu, ini sofa baru saya, impor langsung dari Italia. Mahal sih, tapi kalau mau yang terbaik ya harus siap keluar uang. Kita kesini mau arisan Bu, bukan mau bahas sofa baru kamu. Ya siapa tahu kan kalian penasaran, saya cuma ngasih tahu aja. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau beli. Nanti bisa ngomong sama saya. Soalnya saya tahu tempat furnitur yang bagus dan pastinya punya kualitas yang unggul. Bu, kamu lihat dompet aku nggak? Dompet kamu yang baru beli dari Singapura itu ya Pak? Ya ampun, di mana ya? Nanti aku bantu cari ya Pak. Ibu-ibu tunggu sebentar ya. Saya mau bantu suami saya buat cari dompetnya dulu. Ini kita lagi ngapain sih sebenarnya? Jadi arisan apa enggak? Kok malah ditinggalin gitu aja? Ya mau gimana lagi Bu? Tahu sendiri kan Bu Mae itu gimana? Kayaknya dia sengaja ngajak arisan di rumahnya biar dia bisa pamer. Tapi rumahnya besar loh Bu. Saya itu makin penasaran deh sama rumahnya ini. Dia dapat uang dari mana ya? Iya Bu, saya juga penasaran banget sama Bu Mae. Bu Mae dapat dari mana ya buat beli barang-barang mewah ini? Atau jangan-jangan... maaf ya ibu-ibu, tadi saya bantu suami saya dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya Bu. Jarang-jarang kan kita ngumpul kayak gini kalau bukan karena arisan. Aduh Bu Mae, bisa langsung mulai aja nggak? Soalnya saya masih ada kerjaan yang lain. Iya Bu, saya juga masih sibuk. Belum lagi harus ngurusin rumah. Asisten rumah tangga saya pulang kampung, makanya gak ada yang beresin rumah. Ya, padahal saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama kalian. Kenapa harus buru-buru sih? Ya kita kan sibuk Bu. Kerjaan kita bukan hanya arisan. Ya kan, gak kayak Bu Mae yang kerjaannya cuma pamer doang. Bisa lain kali kok Bu ngobrolnya. Cuma sekarang kita emang lagi sibuk aja Bu. Gitu ya. Ya udah deh, kita mulai aja ya arisannya. Pak Ganjar, Bapak tahu gak kalau Pak Arman itu selain jadi pejabat dia kerja apa? Mana saya tahu Pak, saya jarang banget ngobrol sama dia. Paling cuma istrinya tuh yang suka pamer sana sini, tapi saya males ngobrol sama dia. Loh, itu yang mau saya bahas Pak. Saya itu penasaran, Bu Mae itu kan suka pamer barang mewah, tapi saya bingung dia dapat uangnya dari mana. Aneh aja gitu. Soalnya kan kita tahu sendiri kalau Pak Arman cuma pejabat biasa, gak mungkin dong punya uang yang banyak buat beli barang yang mahal. Ya kecuali kalau mereka memang terlahir kaya. Bisa jadi ada permainan kotor. Saya dengar ada proyek besar di kantornya yang anggarannya nggak jelas. Bisa aja kan dari situ. Kalau benar korupsi, KPK bisa turun tangan. Bu Sumi, kemari sebentar Bu. Iya Pak Herman, ada apa ya?
kemarin kan Bu Sumi ngadain arisan di rumahnya Bu Mae. Bu Sumi nanya nggak soal hartanya Bu Mae? Saya penasaran nih. Saya juga sempat nanya Pak, tapi kata dia itu karena rezeki. Jadi ya udahlah, saya nggak nanya lagi. Meskipun saya juga penasaran sih sebenarnya. Tapi Bos Umi tahu nggak Pak Arman itu kerja sampingannya atau kerja apa gitu? Soalnya nggak mungkin kalau Pak Arman punya banyak harta kayak gitu. Saya nggak tahu Pak, tapi kemarin sih saya sama Bu Kinan udah curiga sama Pak Arman. Soalnya samar-samar saya dengar dia lagi bahas proyek baru gitu. Terus pokoknya bahas uang gitulah. Wah, ini udah dipastiin kalau Pak Arman emang korupsi. Tapi kita nggak bisa nuduh sembarangan Pak. Kita harus ada bukti dulu. Kalau asal nuduh yang ada nanti jadi fitnah. Saya nggak mau jadi orang penyebar fitnah. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli Pak Arman mau jadi koruptor atau bukan. Yang bikin saya ganggu itu kelakuan istrinya. Saya itu muak sama kelakuan Bu Mae. Dia selalu pamer, bahkan sampai ngerendahin istri saya. Nah itu yang bikin saya kesel juga. Kemarin aja dia malah pamer sofa baru pas arisan. Padahal kan kita nggak nanya dan nggak mau tahu juga. Terlepas dari pekerjaannya Pak Arman, kelakuannya Bu Mae itu emang bikin kesel sih. Dia banyak pamer, padahal emang nggak ada yang nanya. Kelakuannya itu bikin orang jadi nggak nyaman. Aduh, kenapa ketemu sama dia di sini sih? Aku jadi kesel ngeliat mukanya. Dia pasti mau pamer lagi. Jangan sampai dia lihat aku deh. Bu Kinan pasti menghindar dari Bu Mae ya? Iya mbak, saya nggak mau dengar kesombongan dia. Males telinga saya dengarnya. Selamat datang di toko kami, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kami di sini memiliki berbagai koleksi terbaru. Mau lihat-lihat dulu? Mbak, saya pilih yang paling mahal aja di sini. Gak usah lihat harga. Saya ini orang kaya. Wah, baik Bu. Kalau ada yang Ibu suka langsung saja bilang ke saya ya, Bu. Iya, tenang aja. Bu Mae, itu kan saya dulu yang mau ambil. Kok malah kamu sih? Siapa yang cepat, dia yang dapat. Lagian kamu itu nggak akan mampu bayar Bu Kinan. Ini sepatu mahal. Hanya istri pejabat yang bisa. Jangan sombong ya Bu. Saya juga mampu beli sepatu itu. Bukan cuma kamu aja. Oh, mampu beli. Pasti karena uang arisan yang kemarin ya? Ups, Bu Mae, mau kamu itu apa sih Bu? Jangan sombong jadi orang. Ingat Bu, roda kehidupan itu selalu berputar. Sekarang mungkin kamu bisa di atas, tapi suatu saat nanti kamu pasti akan ada di bawah Bu. Cih, nggak akan. Rodanya saya ganjel, biar bisa di atas terus. Mau apa kamu? Mohon maaf ibu-ibu, saya harap kalian tidak bertengkar di sini. Ditakutkan akan mengganggu pelanggan yang lain. Dia yang duluan mbak. Udahlah, saya jadi malas belanja di toko ini. Mending cari toko yang lain aja. Bilang aja nggak punya duit buat beli di sini. Dia yang salah kok. Bu Mae, tolong jangan bikin keributan. Saya nggak bikin keributan mbak. Itu mah dia aja yang cari masalah sama saya. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku nyelepin uang proyek yang baru. Aku harus cari cara biar nggak ketahuan. Mas, lihat deh tas baru aku. Bagus kan? Ini aku belinya gak nyampe 100 juta loh. Murah kan? Ini gak semahal yang kemarin kok. Kamu itu jangan kebanyakan belanja. Uangnya ditabung buat masa depan anak kita. Iya, aku tahu. Uang tabungan buat anak-anak ada kok. Udah aku sisihin. Kamu tenang aja. Bu, kamu jangan terlalu mencolok juga. Orang-orang mulai curiga sama kita. Kurang-kurangin pamer sama tetangga. Kalau mereka tahu aku korupsi gimana? Kamu bisa jadi bahan gunjingan orang-orang. Ah, biarin aja. Mereka itu cuma iri. Lagi pula kamu kan pintar, nggak bakal ketahuan. Aku udah bilang kok ke mereka kalau kamu itu beda dari pejabat yang lain. Kamu itu pejabat yang sukses, makanya bisa punya uang yang banyak. Aku nggak yakin bisa sembunyi selamanya. Bisa mas, kamu bisa. Aku nggak mau ya kalau sampai ada orang yang tahu soal ini. Ya makanya kamu jangan pamer terus. Kalau kamu pamer terus yang ada orang bakalan curiga. Ya nggak bisa dong mas. Punya harta banyak rugi kalau nggak dipamerin. Udah aku mau taruh tas ini dulu. Nanti lecet terus nggak bisa dipamerin ke tetangga. Gimana orang-orang nggak curiga kalau kelakuan dia kayak gitu? Pak Herman, Bu Mae beli mobil baru lagi, padahal bulan lalu juga beli. Gak usah heran Pak Dodi, ini kan Bu Mae. Mungkin kolektor saya baru pada diheran. Loh, cucu heran kalau Bu Mae bisa beli mobil baru dalam waktu dekat. Emangnya Pak Herman kepercaya? Semenjak saya dengar kalau Pak Arman sedang diselidiki KPK, saya udah gak heran kalau Bu Mae bisa beli barang mewah terus. Herman tahu dari mana? Jangan keras-keras Pak Dodi, nanti ada yang dengar. Saya tahu dari teman saya yang kerja di tempat kerjanya Pak Arman. Katanya udah lama Pak Arman diawasi sama KPK. Kalau benar bisa jadi bencana besar buat keluarganya. Tapi saya penasaran sama reaksi Bu Mae. Kalau tahu suaminya ditangkap sama KPK, kira-kira dia bakalan tahan terus gak ya? Yang pasti disita sih Pak. Kan kalau hartanya hasil korupsi, itu yang akan disita semua. Lah kan udah perampasan aset belum disahkan, gak tahu tuh kapan. Jadi kayaknya gak mungkin disita semua kan. Pasti Bu Mae cuma malu aja. Itu juga kalau punya malu, karena biasanya orang yang korupsi itu mukanya tebal alias gak tahu malu. Alah, kirain saya asetnya bakalan dirampas juga. Ya juga ya Pak, kalau itu
banyak yang gak tahu malu. Banyak tuh yang udah korupsi bahkan masuk penjara tapi tetap aja jadi pejabat. Kok aneh sih, hidup di negeri ini memang harus banyak sabarnya. Bu Amel, itu yang di depan rumahnya Bu Mai mobil siapa? Itu kayaknya mobil KPK deh. Wah, kayaknya bakalan ada yang seru nih, Bu. Kita lihat aja yuk. Ayo Bu, tapi kita lihatnya dari jauh aja ya. Selamat sore, kami dari KPK. Kami memiliki surat penggeledahan untuk rumah ini. Apa? Ini pasti kesalahan. Lagi pula maksudnya apa? Penggeledahan? Penggeledahan apa? Suami ibu terindikasi korupsi sehingga kami akan menggeledah rumah Anda. Enggak, ini nggak mungkin. Suami saya nggak mungkin korupsi. Ayo kita geledah. Tunggu, kalian nggak bisa seenaknya. Suami saya nggak salah. Wah, ini bisa jadi gosip paling hot nih, Bu. Ternyata selama ini Bu Mai pamer harta korupsi. Pantas aja dia bisa beli barang mewah. Ternyata suaminya koruptor. Saya puas banget deh, Bu. Sekarang Bu Mai dapat balasannya. Selama ini kan Bu Mai selalu pamer sana sini, tapi ternyata yang dipamerkan itu uang hasil korupsi. Kita kasih tahu orang-orang ya, Bu. Ayo, Bu. Tolong, jangan ambil barang-barang saya. Ini semua milik saya. Kenapa kalian mengambil semuanya? Semua barang ini diduga berasal dari hasil korupsi. Kami akan menyitanya sebagai barang bukti. Anda tolong jangan halangi kami. Tidak mungkin. Suami saya tidak korupsi. Mas, kamu jangan diam aja, Mas. Bilang sama mereka kalau kamu nggak salah, kamu nggak korupsi. Aku nggak ada tenaga untuk mengelak, Bu, karena kenyataannya aku memang melakukan semuanya. Aku sudah bilang sama kamu untuk tidak bergaya mencolok kan, tapi kamu tidak mendengarkan, Bu. Jadi kamu nyalahin aku, Mas. Ini bukan salah aku. Kamu aja yang nggak bisa jaga rahasia. Sudah, jangan bertengkar di sini. Kalian itu sama aja. Ayo ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Enggak, kenapa semuanya harus kayak gini? Semua hartaku diambil begitu saja. Gak mau, aku gak mau jadi miskin. Bu, aku udah bilang kita tidak bisa sembunyi selamanya. Jadi sekarang aku harus menjalani hukuman ini. Enggak Mas, kamu gak boleh pergi. Tolong jangan bawa suami saya. Dia gak salah, dia hanya dijebak. Jelaskan itu nanti ketika pemeriksaan. Mas, jangan pergi Mas. Kembalikan hartaku. Cih, pantas bisa pamer sana sini. Ternyata hartanya dari hasil korupsi. Bu Mai, mana tas perhiasan barunya? Gak mau dipamerin lagi. Apa maksud kamu? Kamu dan Bu Sumi senang lihat saya kayak gini? Iya kan? Kalian itu bisanya cuma iri ya? Dih, siapa juga yang iri sama orang yang makan harta haram? Saya memang bukan orang kaya ya, tapi harta saya itu halal. Gak kayak kamu dari hasil korupsi. Makan tuh uang haram. Kamu itu ya, rasakan ini. Berhenti Bu Mae, lepasin Bu Kinan. Awas ya kamu Bu Mae, sekarang kamu gak punya apapun lagi. Dasar istri koruptor. Apa kamu bilang? Berhenti Bu, saya bisa laporkan kamu ke polisi atas kasus kekerasan ya. Jangan seenaknya pakai kekerasan seperti ini. Saya nggak terima Bu, Pak, masa rambut saya dijambak gitu aja? Bu Mai itu benar-benar udah gila, rambut saya sampai sakit. Sekarang dia udah kena batunya, suami saya masuk penjara gara-gara korupsi. Sabar Bu, saya tahu kamu kesal, tapi jangan marah-marah terus, nanti darah tinggi kamu naik. Gimana saya nggak marah Bu, rambut saya dijambak gitu aja. Itu berarti sekarang Pak Arman sudah masuk penjara. Harusnya sih iya, tapi kayaknya masih diperiksa deh Pak. Tadi saya lihat banyak barang-barang yang sudah disita. Sekarang Bu Mai pasti udah malu banget, dia nggak akan bisa pamer lagi. Itu udah pasti, kalau dia nggak malu berarti ada yang salah sama diri dia. Saya jadi penasaran nanti Pak Arman di penjara berapa lama. Kalau bisa sih lama banget Pak, tapi ya tahu sendiri di negara ini kalau sama koruptor kayak gimana, gak usah banyak berharap. Semua hilang, uang, suami, harga diri. Apa yang tersisa untukku? Gak ada yang tersisa. Semuanya hilang, gak ada apapun. Aku kehilangan semuanya. Mas, kenapa nasib kita kayak gini? Semuanya hilang dalam sekejap. Haha, aku nggak apapun. Aku sendirian. Orang-orang banyak yang membicarakan aku. Haha, aku sendirian. Suamiku jadi koruptor. Dia sekarang terkenal. Hahaha, suami aku ada di TV, terkenal jadi koruptor. Dulu dia sombong sekali, sekarang lihat keadaannya. Itulah akibat hidup dari hasil haram. Haha, suami saya korupsi. Saya dulu orang kaya. Saya bisa beli apapun yang saya suka. Bu Mae, kamu kenapa? Kok kamu jadi kayak gini? Kayaknya Bu Mai depresi deh Bu. Dia kayak orang gila ini. Saya nggak gila. Haha, saya nggak gila. Kamu yang gila. Kalian semua yang gila. Hahaha, kalian gila. Kalian gak punya uang yang banyak kayak saya. Sadar Bu, kamu harus sadar. Ya ampun, saya nggak nyangka kalau Bu Mai bisa kayak gini Pak. Dia benar-benar jadi gila. Ini hukuman untuk dia Bu. Selama ini kan dia selalu memamerkan hartanya, padahal itu harta hasil korupsi. Pas semuanya hilang, dia jadi merasa sangat kehilangan. Akhirnya depresi.
kasihan juga sih. Ini jadi pelajaran untuk kita semua, Bu. Memakan harta yang nggak halal itu sangat nggak baik. Kita mungkin hidup dalam kesederhanaan, tapi itu lebih baik daripada memakan uang haram. Saya setuju Pak, memakan uang yang haram itu nggak akan ada puasnya. Pasti akan selalu merasa kurang, sampai akhirnya korupsi lebih banyak. Lebih baik mensyukuri apa yang kita miliki, itu udah lebih dari cukup. Semoga di komplek kita nggak akan ada yang kayak gitu lagi ya, Bu. Kemewahan yang kubanggakan ternyata hanya sia-sia. Kesombongan yang aku lakukan selama ini menelan diriku sendiri. Aku sekarang gak punya apa-apa. Kalian lihat kan, kayak yang saya bilang, sekarang Bu Mai kayak orang gila. Dia sering nangis dan ketawa sendiri. Saya kasihan ngelihatnya, tapi pas lihat kelakuannya yang dulu, kadang saya suka kesel sama dia. Itu jadi pembelajaran buat kita semua, Bu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dalam sekejap semuanya hancur begitu saja. Tidak ada yang tersisa, dan yang ada hanyalah penyesalan. Itu sebabnya kita jangan bikin Tuhan marah. Sekalinya marah, Tuhan bisa mengambil apapun yang kita miliki hanya dalam sekejap.